Iya, selamat pagi, semangat pagi, dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Nah, teman-teman, di sini kami dari kelompok 4 akan membahas terkait dengan agama Buddha, dan kami dari kelompok 4 beranggotakan 8 orang: Alfiani Garuda, Fernanda Friski Palit, Julia Vangelia Takasihaeng, Lirain Makanoneng, Melissa Kobis, Maximanta Tinting, Milano Talopot, dan Rachel Clarissa Dolongseda. Dalam mata kuliah Teologi Agama-Agama dengan dosen pengampu Mem Nancy Aprilia Hedemans, MSI. Oke teman-teman, kita akan membahas terkait dengan latar belakang agama Buddha. Nah teman-teman, Siddhartha Gautama merupakan tokoh pendiri agama Buddha yang dilahirkan dari suku Sakya pada awal masa Magadha pada tahun 546 hingga 324 sebelum Masehi di sebuah kota selatan pegunungan Himalaya yang bernama Lumbini. Nah, kini kota ini terletak di Nepal sebelah selatan. Dan selain itu, dia juga dikenali dengan Shakyamuni atau orang bijak dari kaum Sakya. Kemudian, pada abad ke-6 sebelum Masehi, agama Buddha berkembang. Agama ini memperoleh namanya dari panggilan yang diberikan kepada pendirinya, yaitu Siddhartha Gautama, yang memiliki sebutan Buddha. Siddhartha Gautama mendapat sebutan Buddha setelah menjalani sikap hidup penuh kesucian, bertapa, berkhalwat, dan mengembara untuk mencari kebenaran selama hampir 7 tahun lamanya. Dan di bawah sebuah pohon yang besar di kota Goya, ia memperoleh hikmat dan cahaya hingga sampai kini pohon tersebut disebut pohon hikmat. Adapun tempat ibadah agama Buddha yang dikenal dengan beberapa nama, dan ini tergantung pada fungsi dan lokasinya. Dan yang paling umum kita kenal itu ialah wihara atau vihara. Dan ini adalah istilah yang paling umum dan berfungsi sebagai kuil atau biara bagi umat Buddha untuk beribadah, bermeditasi, dan belajar. Kemudian ada pun cetya yang merupakan tempat ibadah, dan ini lebih kecil dari wihara dan biasanya dikelola secara pribadi. Kemudian candi, bangunan kuno seperti Candi Borobudur di Indonesia adalah tempat ibadah bersejarah bagi umat Buddha. Kemudian pagoda yang merupakan bangunan berbentuk menara yang biasanya itu terletak di dalam kompleks wihara dan berfungsi untuk menyimpan relik Buddha. Kemudian yang terakhir, stupa atau struktur berbentuk kubah yang juga berisi relik suci dan digunakan untuk ziarah dan meditasi. Nah, teman-teman, kata Buddha berasal dari kata bodhi atau hikmat yang dalam atau tashrif menjadi budi atau nurani, dan juga Buddha yang beroleh terang. Nah, teman-teman, untuk kehidupan Buddha hampir sepenuhnya ini bergantung pada kitab suci Buddha yang disimpan dalam banyak bahasa oriental, dan setidaknya ini memiliki keuntungan karena sangat ekstensif. Dan bagian-bagian yang paling tua dan paling sempit tentang Buddha, kerajaan khotbah atau Sutta Pitaka, dan keranjang kode disiplin atau Vinaya Pitaka menempati beberapa rak perpustakaan dalam berbagai versinya. Dan kebanyakan dari kitab-kitab ini direpresentasikan sebagai ucapan Buddha dan masing-masing diucapkan pada kesempatan tertentu atau di tempat tertentu. Nah, kita masuk dalam ajaran agama Buddha. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada gambar buku. Ini merupakan buku kitab suci yang dikatakan Tipitaka. Nah, sumber ajaran agama Buddha ialah kitab suci. Dan kitab suci ini adalah salah satu unsur terpenting dalam agama. Karena dari kitab suci, kita bisa belajar banyak hal yang berkaitan dengan agama tentunya yang bersangkutan. Seperti konsep ketuhanan, ajaran, ritual ibadah, hukum, dan peraturan. Dan bisa dikatakan sebagai jendela bagi yang bisa digunakan untuk melihat lebih jauh sebuah agama. Nah, kitab suci yang digunakan dalam Buddhisme, Theravada adalah Tripitaka, yang dikenal sebagai kanon Pali. Dan kitab-kitab Buddhis tertua yang diketahui sejauh ini ditulis dalam Pali atau Mogandhi Lama, dan karena terbagi menjadi 3 kelompok ini, kitab-kitab Buddhis ini disebut Tripitaka atau Pali.
Oke, teman-teman, kemudian di sini ada pun pokok-pokok doktrin agama Buddha. Yang pertama ada ciri umum ajaran agama Buddha, kemudian pandangan tentang kehidupan, hukum sebab akibat dan samsara, penolakan terhadap sistem kasta, ada pun 4 kebenaran mulia, jalan mulia berunsur 8, 3 permata, 5 sila, latihan utama dalam Buddhisme, dan tujuan akhir. Nah, teman-teman, kemudian di sini ada pun hubungan agama Buddha dengan adat. Nah, agama Buddha di Indonesia berkembang dengan cara berpadu dengan adat yang sudah ada. Jadi mereka bukan saling meniadakan. Nah, tradisi lokal seperti penghormatan kepada leluhur dan alam tetap dipertahankan, namun diberi makna baru sesuai dengan ajaran Buddha. Nah, pengaruhnya tampak dalam seni, arsitektur, sastra, dan bahasa. Misalnya, Candi Borobudur yang memadukan bentuk lokal dengan stupa Buddha. Kemudian, adapun upacara dan ritual keagamaan pun itu disesuaikan agar selaras dengan kebiasaan masyarakat. Dan pandangan adat yang menghormati alam juga sejalan dengan ajaran Buddha mengenai keterhubungan semua makhluk. Dan hal ini tercermin dalam perayaan Waisak yang diisi dengan pelepasan hewan, pembersihan lingkungan, dan meditasi di alam terbuka. Perpaduan antara adat dan agama Buddha ini melahirkan budaya khas yang menekankan harmoni dengan alam, kesederhanaan, dan penghormatan terhadap kehidupan. Kemudian kita masuk dalam titik temu antara Buddhisme dan tradisi adat. Nah, teman-teman, ajaran Buddha dan tradisi adat ini saling memperkaya tanpa saling meniadakan, seperti yang saya katakan tadi. Jadi nilai-nilai seperti karma, welas asih, dan penghormatan kepada alam ini selaras dengan adat yang menjunjung keseimbangan dan kerukunan. Dan akulturasi ini melahirkan budaya khas Indonesia yang tetap menjaga tradisi leluhur sekaligus relevan menghadapi tantangan zaman. Teman-teman, kita masuk dalam kesimpulan. Kami dari kelompok 4 menyimpulkan bahwa agama Buddha berakar pada ajaran Siddhartha Gautama yang menekankan jalan tengah sebagai upaya mengatasi penderitaan dengan pokok ajaran utama berupa 4 kebenaran mulia, jalan mulia berunsur 8, 3 permata, serta latihan moral, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Dan ajaran tersebut memberi penekanan pada disiplin diri, usaha pribadi, dan kesadaran penuh dalam mencapai kebebasan batin tanpa bergantung pada konsep keutuhan pencipta. Dengan demikian, pembahasan ini memperlihatkan bahwa agama Buddha tidak hanya hadir sebagai sistem kepercayaan spiritual, tetapi juga berperan dalam membentuk identitas budaya, memperkaya tradisi masyarakat, serta memberikan kontribusi etis dalam kehidupan sosial. Demikian pemaparan materi terkait dengan agama Buddha. Bila ada pertanyaan, dipersilakan. Sekian dari kami, terima kasih dan shalom.